Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi ja'alna mubarikan wa maqdisan. Salawatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadratal muhtaramin, al-fudala al-kiram, wabil khusus Rais Masjid Jami Amanan, summa hadratal karim Tamim Masjid Jami Amanan, ayuhal mukarramun sahibal fudala alazi yakhduruna fi hadzal masjid Jami Amanan, zadakallahu nuran wa ihsanan. Ayuhal ikhwan, insyaallah kesempatan sekarang kita kupas babusani wal isruna, ya, bab ke-22 fi fadilatit tasbihi gitu. Jadi tentang keutamaan bertasbih, ya. Nah, sebelumnya kita masuk dulu ke muqaddimah nih, ya. Muqaddimah kupasan makna bertasbih, ya. Jadi kita kupas sedikit pemahaman lughah dan balaghah dari kata tasbih. Nah, ini kalau tasrif sulasi mazidnya itu dari kata tasbih, sabaha yusabihu tasbihan. Ya. Sabaha itu maknanya menjauhkan Allah dari sifat-sifat buruk. Jadi di antara kata tasbih itu kita menjauhkan Allah dari sifat-sifat buruk. Allah tidak ada sifat buruknya, ya. Kemudian yusabihu itu fi'il mudhari ini mohon, ya, kasih. Jadi perbuatan atau amal tasbih itu yusabihu dilakukan berulang-ulang, ya. Karena bentuknya fi'il mudhari. Kemudian tasbih bermakna al-tanzih. Ya, makna tanzih itu mensucikan Allah dari segala hal yang tidak pantas maupun tidak layak. Ya. Maka secara lughah kata tasbih juga bisa bermakna at-tazkir. Artinya mengingatkan, ya. Atau bisa juga bermakna az-zikru, mengingat gitu, ya. Nah, bagaimana cara mengingatnya? Dengan menyebutkan nama Allah yang indah dan sifat-sifat agung Allah. Kemudian jemaah, kita pahami singkat bertasbih ini secara balaghah, ya. Tadi secara lughah, sekarang secara balaghah. Ini dalam kitab Mau'idatul Mu'minin halaman 81. Ini pengarangnya Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasim, ya. Dan Adim Siki. Asiril qaulul hasani. Jadi tanda sebuah perkataan yang baik itu azikru zikroni zikrullahi azza wa jalla, gitu, ya. Mengingat, menyebut kepada Allah itu dibagi dua. Pertama, baina nafsika wa baina Allah azza wa jalla, gitu. Artinya kita mendekatkan diri, mengingatkan diri kita, ya, bahwa ini maksudnya baina nafsika, mengingatkan diri kita itu ada di antara Allah azza wa jalla, ya. Jadi maknanya bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, karena ada di antara kita nih Allah itu, ya. Sangat dekat, dan Allah itu sangat mengetahui seluruh amal kita secara detail. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa nahnu aqrabu ilaihi
min hablil waridi gitu. Jadi Allah sendiri berfirman, Qaf ayat 16 ya, surat Qaf ayat 16, dan kami itu lebih dekat daripadanya ini ke manusia ini ya, daripada urat leher, saking dekatnya gitu ya. Makanya Allah itu selalu baina, ada di antara kita gitu ya, di antara diri kita. Yang kedua, ma'ahsanahu adamu ajrahu wa afdalu min zalika zikrullahi subhanahu indama haramallahu ya azza wa jalla. Nah, yang kedua yang lebih baik dan lebih agung pahalanya ketika kita mengingat Allah ya, indama haramallahu azza wa jalla, di antara perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini yang paling agung ya. Jadi yang paling baik, yang paling agung pahalanya itu ketika misalnya gini, kita tiba-tiba berhadapan dengan perkara yang diharamkan, entah itu dalam pikiran, entah itu dalam dohir ya, misalnya ada niat atau ada rencana ya, atau ada ajakan dan lain-lain yang berkenaan dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, terus kita ingat Allah ini ya, kita ingat Allah, maka tidak jadi apa yang perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah itu untuk kita dekati gitu, ya. Jangankan kita amalkan, untuk ketika kita dekati aja tidak jadi gitu ya. Maka Allah itu dalam perkara-perkara keharaman tertentu ya, itu mendekati aja dilarang. Tilka hudullahi fala taqrabuha misalnya ya. Allah Ta'ala berfirman, itulah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian dekati gitu. Dari perkara-perkara yang haram gitu ya. Kita wajib mengenal nih batas-batas keharaman yang Allah tetapkan gitu. Jadi supaya jangan terlalu jauh masuk ke dalam. Dari awal aja kita udah ketika kita mengenali batasan-batasan itu, maka kita akan menjauh gitu ya. Misalnya wala taqrabuz zina gitu ya. Jangan kamu mendekati perkara zina, innahu kana fahisyah. Sungguh zina itu adalah satu perbuatan yang keji, wa sa'asabilan, dan jalan yang buruk. Jadi jemaah, zina ini kan perbuatan buruk yang menyakitkan. Jadi ada dampak perkara haram itu yang setiap perkara haram itu pasti buruk ya. Ada perkara haram yang menyakitkan dan penyakitnya panjang gitu, nggak selesai perkaranya. Di antaranya adalah zina. Makanya didekati pun jangan gitu ya. Gitu. Jadi bukan berarti wala taqrabu zina terus kemudian jadi salah pemahaman gitu ya. Misalnya apa jemaah? Menghindari perbuatan zina. Yang sering umat muslim itu sedunia lalai. Apa contohnya? Nyium hajar aswad. Perempuan nyium hajar aswad. Ya, itu kan nggak ada lowongnya tuh hajar aswad tuh. Tiba-tiba dia masuk berdesak-desakan, berdempet-dempetan, dia nggak tahu mana yang dihalalkan, mana yang diharamkan, kan kita nggak tahu. Ya, makanya saya ketika umroh atau haji itu melarang istri saya nyium hajar aswad. Ini sama dengan mendekati zina, gitu. Ya. Ini yang paling bahaya jemaah. Itu harus diingatkan tuh sebetulnya ulama-ulama dunia tuh ya. Perempuan tuh harusnya dilarang. Gitu. Ada yang sampai kebuka hijabnya. Kita nggak tahu bersentuhan bagaimana dengan laki-laki yang bukan mahramnya gitu. Nah, itu harus hati-hati gitu ya.
Nah, jadi jemaah sekarang kita bisa paham bahwa makna dari bertasbih itu seperti halnya berzikir, yaitu mengingat, menyebut dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini harusnya kita paham tujuan kita bertasbih itu, yang perlu digarisbawahi tujuannya supaya bisa meninggalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, ya. Sekarang kita masuk ke kajian Tanqihul Qaul Hasid nih, kitab Imam Syekh Nawawi, ya. Allah Ta'ala berfirman, wassabih bihamdi rabbika gitu, dan bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu, ya. Qabla tuli isyamsi wa qabla guribiha gitu. Wa qabla gurubiha. Jadi maknanya sebelum terbit matahari kita memuji bertasbih Allah, ya. Sebelum terbit matahari, sebelum terbenam matahari dianjurkan, ya. Artinya lebih banyaklah dalam mengisi hari kita itu dengan bertasbih gitu. Terkhusus ketika lagi ada fitnah atau kepusing yang bersumber dari habluminan nas. Misalnya kita sedang difitnah oleh seseorang, ya. Itu bertasbihlah, jangan hitung-hitungan. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi, ya. Bertasbih aja terus. Misalnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Tasbihnya. Terus kita tambahkan la nasiru ilallahu unsurni fi jami'il umuri ya khairun nasirin. Jadi kita puji-puji Allah, kemudian kita sampaikan kepada Allah, tidak ada lagi pertolongan, angin pertolongan Allah, ya, yang bisa menyelesaikan unsur nih, perkara-perkara aku, urusan-urusan aku, ya, fi jami'il umuri, dari semua perkara, dari semua urusan di dunia ini, ya. Ya khairun nasirin, haizat yang maha penolong. Jadi setelah tasbih kita langsung masuk kepada tujuan besar kita, yaitu minta pertolongan Allah gitu, ya. Wa qala Allahu ta'ala wa min ani illaili fasabbih wa atrafan nahari gitu. Dan bertasbihlah pada waktu-waktu di malam hari dan pada waktu-waktu di siang hari, ya. La'alaka tardo itu maksudnya supaya kamu, tardo itu apa? Walan tardo angkal yahudu, ya, ada di Quran kan? Walan tardo angkal yahudu. Jadi tardo itu maknanya tidak artinya ikhlas, rela, itu tardo, ya. Merasa senang gitu. Jadi apa di sini Allah menjamin ketika kita bertasbih, ya, sepanjang hari itu, ya, maka kita itu akan mendapatkan keikhlasan dan kesenangan jiwa. Jadi ada apapun kita akan terus tenang, akan terus ikhlas gitu, ya. Masalah jemaah, persoalan atau masalah kehidupan atau bahkan penyakit tidak akan bisa sembuh, bahkan akan bisa bertambah sakit diri kita, bertambah besar masalah kita ketika jiwa kita, pikiran kita itu tidak ikhlas, tidak rela, tidak senang, tidak tenang. Itu masalahnya. Kenapa demikian? Karena pasti kita itu akan gerabak-gerubuk dan jauh dari Allah. Ini yang masalah. Ketika jauh dari Allah, yang dicari adalah makhluk. Larinya ke dukun, larinya ke kirdun, kiai rasa dukun, ya kan? Udah lupa dengan urusan Allah gitu, ya. Nah, ini makanya ketika ada apa-apa dalam diri kita itu, maka Allah anjurkan dari waktu ke waktu itu kita harus bertasbih, ya. Karena tasbih ini maknanya juga jemaah
rawihul qulub sya'atan fasya'atan. Ketika kita bertasbih itu, kita mengistirahatkan hati kita dari waktu ke waktu dari perkara-perkara keduniaan, nafsu dunia. Itu diantaranya makna bertasbih, ya. Nah, kenapa dijelaskan di sini tardo, ya, atau selalu merasa ikhlas, rela, ya? Karena tardo itu bentuknya kan fi'il mudhari, gitu. Fi'il mudhari waqi dari kata rodiya yardo ridoan, gitu, ya. Artinya dia selalu senang, gitu, ya, selalu ikhlas, selalu rela, gitu. Karena itu gini jamaah, ya, sebagai catatan nih, kita itu harus memahami bahwa janji Allah tentang yang berkaitan dengan barokah, derajat, rizki, ya, yang berkaitan min haitsu la yahtasib, itu bahwa gini, ya, pemahaman kita nih, tidak harus semua janji Allah itu, ya, langsung kepada kita. Nih, ya, ini pemahaman nih. Tidak harus janji Allah itu, baik itu barokah, ya, derajat, rizki dan sebagainya itu langsung yang datang kepada kita, langsung diantar oleh Allah, dialamatkan kepada kita. Tidak harus begitu janji Allah tuh, ya. Makanya untuk kita memahami itu, selalu kita harus bersyukur dalam menghadapi hidup kita ini, ya. Baik kita merasa diberi rizki atau dinaikkan derajat atau barokah, ya, harus kita selalu bersyukur. Kadang kan kita merasa dari hari ke hari ini kita tunggu ini dari pagi, dari subuh sampai malam, mana ini janjinya rizki Allah nih, padahal saya udah tawakal, sudah takwa, janji Allah akan didatangi min haitsu la yahtasib, tapi kok nggak ada nih yang ngetok pintu tiba-tiba nganterin duit, ya. Bukan itu jemaah. Makanya Allah sampaikan itu, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabil lasadid, ya. Jadi penting kita itu harus selalu bersyukur. Jadi jangan pernah dihitung-hitung, ya. Intinya kita harus ingat aja, kalau kita kufur kepada janji Allah siksanya pedih, kalau kita bersyukur kepada janji Allah maka rizkinya selalu ditambah, gitu, ya. Nah, contohnya gimana jemaah? Ini kaitan dengan tauhid, ya. Bahwa barokah atau derajat atau rizki min haitsu la yahtasib itu datangnya tidak langsung dialamatkan ke kita. Ini salah satu contoh sederhana, ya, yang ini ingin saya sampaikan nih, ya. Saya ingin buka akal kita. In kana laka aqlun falaka fadlun, ya. Ketika kita memahami segala sesuatu dengan menggunakan akal yang baik, maka kita akan menjadi manusia yang utama. Nah, ini salah satu contoh kajian barokah nih jemaah. Misalnya, ya, seseorang petani yang, ya, terbelakang misalnya secara pendidikan atau secara ekonomi, ya, jauh di bawah garis kemiskinan, itu kan banyak. Di Indonesia itu masih banyak petani yang seperti itu, ya. Derajatnya bagaimana dipandang oleh manusia? Pasti dipandangnya rendah, kan? Boro-boro ada orang mau salim, mau cium tangan, paling ada orang kasihan sama dia, gitu. Tiba-tiba jemaah, anaknya menang jadi lurah, atau anaknya jadi anggota DPRD. Naik nggak derajat si petani itu? Naik. Tapi apakah janji Allah langsung ke si petani itu? Tidak. Melalui anaknya. Itulah makanya maknanya harus selalu kita mau bersyukur. Jangan ditunggu-tunggu, jangan dihitung-hitung nikmat Allah. Janji Allah. Jalannya mah kita nggak tahu. Ya.
Begitu juga siksa Allah. Kita selalu berusaha diri kita jaga untuk baik, untuk tawakal, untuk ibadah, untuk takwa, supaya lepas daripada siksa Allah. Tiba-tiba nauzubillah, anaknya si fulan maksiat, anaknya si fulan pakai narkoba. Jatuh nggak derajat si bapak itu, orang tua itu, atau kiai lah, atau ulama, jatuh. Nah ini di sini jemaah. Pentingnya kita memahami untuk selalu bersyukur kepada Allah dan jangan menghitung-hitung, jangan menunggu-nunggu ya apa yang Allah janjikan. Imani aja apa yang ada di Quran, apa yang ada di hadis. Gitu. Nggak usah ditalar pakai logika. Karena tidak harus selalu langsung dialamatkan kepada kita. Ada sasaran antara, ada segala macam. Jalan, banyak jalan gitu. Ya. Makanya di Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Gitu. Kita minta jalannya itu yang benar, yang mustaqim. Bukan seperti jalannya orang-orang yang dicilakakan ku Allah. Gitu. Karena Allah itu jalannya banyak. Yang nggak bisa kita akalin, nggak bisa kita tungguin. Gitu, jamaah ya. Yang penting kita bersyukur aja, minta aja pada Allah. Ya. Maka gini jamaah, ini mutolaah saya. Ada 6 kerugian kita berada di majelis taklim. Ya. Ini setelah saya mutolaah, saya perhatikan dalam memahami kitab-kitab ulama ini, ya, dan keadaan di masa sekarang itu, saya simpulkan ada 6 kerugian orang-orang yang berada di majelis taklim. Ya. Pertama, seseorang yang datang ke majelis taklim tapi tetap kurang yakin dengan janji Allah. Ongkoh dia ngaji, ya, tapi dia kurang yakin dengan janji Allah yang disampaikan ku ulama atau ku mursyid di majelis taklim, ya. Karena apa? Karena dia menghitung semua janji Allah itu dengan sifat-sifat keuntungan yang material. Itu yang ditunggu. Mau dagang, mau berangkat, punya rencana usaha baru, ya, punya rencana buka usaha baru, buka pedagang baru misalnya, datang ke majelis taklim dengan harapan goal. Semuanya sifatnya material. Semua yang ditunggu itu. Nah, ini satu kesalahan utama, ya. Karena apa? Pemahamannya sifat keuntungan janjinya Allah itu kalau kita tafakuri sifatnya itu non material. Non material, ya. Kerugiannya juga sifatnya imaterial. Itu kalau langsung perbuatan Allah, ya. Seperti naik derajat, bertambah rizki, ya, lepas dari bahala. Itu kan kaitan yang sifat-sifatnya non material, yang seperti tadi contoh saya sampaikan, ya. Nah, kalau orang sudah ngukurnya dengan material aja, maka akibatnya orang itu pasti akan jadi kurang iman. Engkau datang ke majelis taklim tapi jadi kurang iman. Wah, ini yang disampaikan sama kiai ini enggak kerasa sama saya. Mana janji Allah buktinya? Akhirnya kan jadi suudan sama Allah, ya. Jadi kurang iman. Ujung-ujungnya tambah stres, ya. Udah stres nggak jelas tuh, ya. Ada yang keluar dari Islam, ada yang macam-macam lah. Malah akhirnya nikmat dia yang ada itu hilang. Bukannya datang yang baru, malah hilang yang ada, ya. Itu pertama. Jadi diri kita siapkan datang ke majelis itu dengan keimanan, gitu, ya. Yang kedua, ada orang-orang yang rugi ketika gabung di majelis ilmu yang isinya cuma kebanyakan
Zaman sekarang nih, saya perhatiin ya. Cuma kebanyakan cerita khurafat dan hadroh. Hadroh terus. Ceritanya cerita yang nggak jelas gitu. Ya, cerita-cerita yang khurafat ini. Ini yang banyak sekarang saya perhatikan. Ya. Kita juga jemaah yang ketiga itu akan rugi akidah kita, ya. Kerugiannya itu berupa kerugian akidah ketika gabung di majelis yang isinya itu justru mengagung-agungkan kuburan di luar syariat dan akidah. Ada jemaah, sekarang banyak orang promosi kuburan. Dan dipromosikan kuburan ini, ahli kuburnya ini punya kesaktian ini, bisa memberikan ini. Siapa yang jarak ke sini, fadilahnya ini. Nah, itu yang jadi masalah. Ya, nanti saya jelaskan khusus mengenai ziarah gitu. Ya. Yang keempat, kita juga rugi ketika kita gabung di majelis yang isinya sekarang ini banyak. Saya perhatiin, ya. Sholawat sambil diiringin musik terus joget-joget. Dan yang hadir banyak jemaah. Gitu, ya. Perempuannya joget-joget, hampir bersatu dengan laki-laki gitu. Padahal sholawat tuh itu. Diiringi musik lagi, gitu. Ya. Terus yang kelima, kita juga rugi ketika kita gabung di majelis yang cuma isinya itu dongeng, komedi. Banyak nggak yang gitu sekarang? Banyak, jemaah. Ya. Yang keenam, ya, siapapun orang itu pasti rugi ketika hadir di majelis ilmu, sekalipun majelisnya itu tepat, ya, mursyidnya bagus, secara keilmuan, secara keakhlakan, secara keadabannya itu juga bagus, ya, tauhidannya itu bagus gitu, ya, di majelis ilmu itu, tapi hadirnya itu cuma motivasinya untuk mendapatkan ilmu, tapi bukan untuk mengamalkan. Nah, ini bahaya. Jadi kita syarat hadir ke majelis ilmu juga, selain milih-milih yang tadi, kita juga harus mempersiapkan diri bukan hanya untuk mendapat ilmu, tapi untuk juga diniatkan bisa mengamalkan ilmu. Itu jemaah, ya. Nah, ini juga ada fenomena sekarang ini. Majelis, ya, yang harus kita hindari, jangan hadir di majelis itu, ya. Yang kiainya, ustadznya atau mursyidnya itu menjual agama. Kemudian menggadaikan ayat-ayat dan sholawat, tapi tujuannya popularitas dan uang kertas. Uang tujuannya. Ya. Contohnya seperti apa? Ada pengajian dibuka umum, tapi daftar bayar. Ada nggak yang gitu? Ada jemaah. Ya. Saya kaget ketika anak saya ngomong sama saya, Pak, diajak teman hadir di pengajian Ustadz Anu, gitu. Saya bilang, loh, kan kita ada acara, saya bilang gitu, ya. Kita kan ada acara keluarga, kita mau pergi. Enggak, soalnya Sarah udah terlanjur transfer bayar, loh, kaget saya. Diajak teman udah terlanjur bayar, transfer. Kaget saya. Tapi saya nggak mau sebut ustadznya atau ininya, ya. Kaget juga saya gitu. Yang itu jemaah. Itu kalau udah begitu, udah hindarilah. Gitu. Karena apa? Ketika seorang kiai, ustadz, ya, habib atau apapun, yang sudah tujuannya itu adalah untuk mendapatkan harta, pasti harta yang ada di jemaah juga jadi target dia. Kalau dia sudah punya targetnya urusan dunia, pasti dunia yang ada di jemaahnya itu juga ditarget sama dia. Saya pernah lihat tuh, ada tokoh, ya, nggak tahu ustadz, nggak tahu kiai, nggak tahu habib,
yang terang-terangan minta. Ente berapa kasih aneh? Ini untuk Rasul nih. Ya Allah. Kok Rasulullah dibawa-bawa? Kapan Rasulullah pernah minta uang? Berarti kan kita menjual nama Rasulullah. Gitu. Ya. Jemaah. Itu harus hati-hati. Kemudian ketika kita menghadapi masalah, jemaah. Ya. Ketika kita menghadapi masalah, pertanyaan saya, siapa sesungguhnya yang bisa membantu menyelesaikan masalah kita? Pasti kita jawab, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang siapa sesungguhnya yang bisa memintakan pertolongan kepada Allah untuk kita? Siapa sesungguhnya? Nah, ya kan? Orang yang bisa meminta pertolongan kepada Allah itu orang-orang yang dohir batinnya sungguh-sungguh minta tolong kepada Allah. Apalagi sampai nitisin air mata. Ya. Nah sekarang saya tanya, kalau kita nauzubillah summa nauzubillah datang ke orang pintar istilahnya, minta pertolongan untuk dimintai, dia memohonkan pertolongan kepada Allah. Terus kita udah nih kasih fulus kan pasti kan, gitu, ya. Nah sekarang saya mau tanya, mau nggak dia mintain pertolongan untuk urusan kita ini kepada Allah sampai nangis-nangis membela kita di hadapan Allah, mau nggak? Nah, itu aja dulu pertanyaannya. Siapa yang bisa orang mau benar-benar membantu kita sampai mohon-mohon benar kepada Allah? Pertama ya pasti orang tua kita. Yang kedua adalah diri kita, jemaah. Nah, jadi bagaimana caranya kiai yang baik atau ulama yang baik ketika ada ya orang yang datang minta bantuan pertolongan kepada Allah? Caranya bukan dijanjikan dia yang bisa membantu mintain pertolongan kepada Allah. Beritahu jalannya, beritahu caranya. Supaya orang itu sendiri atau orang tuanya punya cara untuk berkomunikasi dengan Allah yang baik. Itu jemaah. Bukan langsung, iya insya Allah nanti aneh doain, aneh bacain. Bohong itu. Kalau benar ia diwiridin juga nggak bakal sampai nangis-nangis. Ingat wajah kita juga belum tentu. Kan banyak yang datang. Gitu jemaah. Ya. Nah sekarang kita masuk ke tanqihul qaul. Ya. Bab selanjutnya nih. Wa anil Hasani radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Dari Al Hasan radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, "Mangkana lahu hajatun inda makhlukin falyaqif ala yaminihi wal yaqul hazihil kalimati wa hiya," gitu ya. Siapa yang punya keperluan kepada makhluk mestinya dia berdiri di sebelah kanannya orang itu. Misalnya kita punya keperluan nih, saya punya keperluan kepada Akang nih. Saya berdiri di sebelah kanannya Akang, kemudian saya bacain. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Nah ini cara jemaah. Kalau kita punya keperluan kepada seseorang ya, untuk meminta atau untuk apalah keperluan apapun ya, kita berdiri di sebelah kanan dia. Sambil kita bacain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Terus kita mohon pada Allah, ya Allah, Allazi muqallibal qulub, Allah yang membulak-balikan hati, ya. Buatlah hati si fulan itu gimana kepada saya. Ya. Tapi enggak usah ngomong kenceng-kenceng, nanti dia bingung nih orang ngapain. Jadi kita berdiri aja di sebelah kanannya. Diam-diam aja berdiri di sebelah kanannya sambil dibacain itu, ya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Gitu. Terus kita mohonkan kepada Allah, ya. Fawahaki rabbi maqalahu fawahaki rabbi maqalaha abdun. Maka demi Rabbku tidaklah seorang hamba yang mengucapkannya ila
qadallahu hajatahu alati yatlubuha kainan gitu, kecuali Allah memenuhi keperluannya yang dia usahakan. Keperluannya apapun, kainan ini maksudnya apapun, ya. Mangkana min umuri dunya wal akhirah, apakah itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Misalnya di perkara urusan akhirat nih, kita mau minta bantuan ke donatur misalnya. Kita cari donaturnya, kita berdiri sebelah kanannya dia. Sambil bawa proposal tapi jangan langsung dikasihin misalnya, ya. Tapi bacain dulu, berdiri sebelah kanannya, bacain subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar gitu, ya. Nah, kemudian wala yamutu hatta yara maq'adahu fil jannati gitu. Dan tidaklah dia mati sehingga dia melihat tempat duduknya di surga gitu, ya. Jemaah, jadi banyak-banyaklah kita bertasbih kepada Allah. Kaza fi riyadis solihina, demikianlah yang disampaikan dalam kitab Riyadus Solihin. Qala Rasulullah SAW, ma'ala ardi rojulun ae isanu zakaru au unsa yaqulu, tidaklah manusia di atas bumi, baik itu laki-laki maupun perempuan, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah wallahu akbar wa subhanallah wala haula wala quwata illa billah, ya, ila ghufiratu zubuhu walau kanat fil kasirati gitu, kecuali Allah itu diampuni dosa-dosanya sekalipun dosanya itu banyaknya misla zabadil bahri. Misla itu seperti, ya, misal seperti zabadil bahri, buih air yang ada di lautan. Gitu, jemaah. Wa huwa mayalu ala wajhihi indah haya janihi gitu, yaitu benda-benda yang berada di atas laut ketika berombak. Kalau ombak itu kan pasti membawa warna putih gitu, buih, ya. Nah, itu dosa kita sebanyak apapun ya pasti diampuni ke Allah. Gitu. Rawahu Ibnu Amrun, ya, hadis dari riwayat Ibnu Amrun, wa fil ahadisi zakiyah li Sayyidil Baqriyi gitu. An Abdillahi ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW, ma'alal ardi ahadun yaqulu, tidaklah seorang yang berada di atas bumi ini mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah ila kufirat anhu khotoyahu walau kanat misla zabadil bahri. Nah, Allah itu akan dihapuskan seluruh dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di laut, ya, buih air di laut. Kemudian ada hadisun hasanun akhrajahu Tirmizi, ya, wa rawahu al-Hakim wa zada gitu. Jadi hadis ini hasan, disajikan oleh At-Tirmizi, dan di At-Tirmizi ini meriwayatkan Al-Hakim, kemudian meriwayatkan gini, bahwa Al-Hakim menambahkan dari hadis tadi kalimatnya dengan wa subhanallahi walhamdulillah gitu, ya. Jadi la ilaha illallah wahdahu la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah wa subhanallahi walhamdulillah gitu. Ini ditambah, kalimatnya ditambah ku Al-Hakim, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapa yang bertasbih fi yaumi mi'ata maratin ay walau mutafarra au walau mutafarriqatan gitu, ya. Dalam satu hari itu, fi yaumi, dalam satu hari itu mi'ata marotin, ya, sebanyak 100 kali, walaupun dibacanya yaitu walau mutafarriqatan gitu, walaupun dibacanya itu secara terpisah. Jadi kalimat yang tadi itu tidak langsung semua tapi dipisah-pisah, ya. La ilaha illallah dipisah,
wallahu akbar, wala ilaha illallah gitu. Itu dipisah-pisah ya, itu tetap fadilahnya sama gitu ya. Hutat khotoyahu, sungguh kamu itu kesalahan apapun kamu itu ya, ketika kamu berbuat kesalahan apapun, ay gufirat zunubuhu, Allah pasti ampuni dosa-dosanya gitu ya. Wa in kanat misla zabadil bahri gitu, sekalipun dosa-dosanya itu seperti buih di lautan ya. Kemudian hadis rawahul Ahmad wal Bukhari ya, wal Muslim wa Tirmizi, Ibnu Majah dan Abi Hurairah ya. Ini dijelaskan qala al-Qawmi mengatakan wa subhanallah itu maknahu tangzihun ama layal biqu bihi min kulinatin gitu. Kalimat subhanallah itu mensucikan dari tiap sifat-sifat Allah yang tidak layak. Jadi Allah itu kita sucikan, maknanya kita membaca subhanallah itu artinya kita berikrar bahwa kita mensucikan Allah, Allah itu bebas dari sifat-sifat yang tidak layak. Artinya kita memuji-muji Allah ya. Wa huwa mudafun li maf'ulihim ansabun ay sabbahtullaha tasbihan wa huwa fahuwa waqi'un mauqi al masdari gitu. Nah ini masalah lughah ini. Alhamdulillah. Jadi dijelaskan ku Imam Syekh Nawawi gini jemaah. Kata subhan ya, subhanallah ini kata masdarnya subhan. Subhan itu diidofahkan ya. Diidofahkan itu maksudnya kata subhan ini disandarkan pada kata yang lain. Idofah itu maksudnya disandarkan ya. Maha suci, subhan, maha suci itu disandarkan kepada kata yang sifatnya maf'ul ya. Atau maf'ul itu objek dari satu pekerjaan. Misalnya lafaz Allah dan akhirnya terbaca nasab. Jadi subhanallah gitu. Jadi harus disampaikan ketika kita menemukan kata subhan yang maha suci itu harus ditempelkan kepada maf'ulnya. Maf'ulnya siapa? Allah. Gitu. Ya. Karena dijelaskan ini idofahnya subhan itu, masdar. Ditempelkan, diidofahkan kepada maf'ulnya Allah. Jadi nggak boleh subhan tapi kepada raja. Nggak boleh. Ya. Jadi subhan itu harus kepada Allah satu-satunya. Gitu. Ya, gitu. Jadi sabahtullaha tasbihan gitu. Jadi makna lafaz yang sesungguhnya dari kata subhanallah itu aku mensucikan kepada Allah dengan sebenar-benarnya kesucian. Gitu. Ya, jadi makna yang sesungguhnya kata subhanallah itu sabahtullaha tasbihan. Ketika kita membaca subhanallah, 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 artinya kita itu mengikrarkan diri, mensucikan ya Allah dengan sebenar-benarnya suci. Jadi harus ada tekad. Jadi jangan asal subhanallah, 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 pikiran, hati mikirin yang lain, jangan. Harus ada tekad benar-benar ketika mengucapkan subhanallah, kita harus ada tekad benar-benar di dalam hati mensucikan Allah dengan sebenar-benarnya kesucian. Tidak ada lagi yang lebih suci angin Allah. Gitu jemaah. Ini struktur bahasanya, ya. Karena apa? Subhan sabaha yasbihu subhanan, ya, ini maf'ul mutlak simai. Ya. Jadi lafaz masdarnya tapi maf'ul mutlak. Jadi benar-benar yang mutlak ini hanya milik Allah, gitu, ya.
isim mansub ini. Nanti penjelasannya agak-agak panjang. Wa yajuzu ayakuna mudhafan ilal fa'ili gitu. Maka bisa menjadi merupakan lafaz yang diidofahkan kepada fa'ilnya, kira-kira yaitu nazahullahu nafsahu gitu. Ya. Kira-kiranya nih, fa'il itu subjek ya. Allah juga bisa mensucikan dirinya sendiri. Gitu. Ya. Gitu jemaah. Ini secara subjeknya ya, subjeknya itu bahwa kita pahami Allahnya itu sendiri juga mensucikan dirinya sendiri. Gitu, ya. Seperti gini contoh logika sederhana jemaah. Seorang ibu suka nggak ngebersihin anaknya? Anaknya bayi itu dibersihin, dimandiin sama ibunya. Itu tujuan niatnya mensucikan, membersihkan anaknya. Anaknya bisa nggak membersihkan dirinya sendiri? Nggak mungkin. Itulah makhluk jemaah. Ya, ketika makhluk dalam kondisi dia tidak bisa membersihkan dirinya sendiri, pasti harus dibersihkan oleh orang lain. Itu makhluk. Kalau dia bisa membersihkan dirinya sendiri, nggak akan pernah dibersihkan oleh orang lain. Ya, kalau orang udah bisa obeh, nggak mungkin diobehin. Pasti oleh sendiri. Tapi Allah sifatnya nggak gitu. Sekalipun kita mensucikan Allah, Allah tetap mensucikan dirinya sendiri. Tidak ada Allah diem aja. Kalau bayi kan dibersihin sama ibunya diem aja. Nggak ikut ngelap-ngelap badannya, enggak. Gitu. Ya. Gitu jemaah, ini logika, ya. Jadi tauhid juga harus punya logika. Gitu. Inilah pentingnya ngaji itu mutolaah. Makanya kalau udah kiai, ustadz udah kebanyakan manggung ke sana sini, kapan mutolaahnya bingung saya. Gitu. Karena kitab itu harus dimutolaah. Karena itu berbahasa fasihat, gitu. Ya, harus dengan ilmu nahwu sorofnya, mubalaghahnya, gitu. Banyak kaidah-kaidah ilmu bahasa. Kemudian wal masyhurul awwalu, ya. Nah, pendapat yang paling masyhur itu adalah pendapat yang awal, gitu, ya. Pendapat yang awal itu yaitu mengenai kalimat subhanallah, gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, waqala Nabi SAW, ya, berkata Rasulullah SAW, subhanallahi nisful mizan. Kata subhanallah ini setengahnya timbangan amal. Timbangan itu kan ada dua ya. Nah, yang sebelahnya ini kata subhanallah. Jadi ketika kita subhanallah, 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 itu setengah timbangan amal kita udah keisi. Gitu. Kan nanti di akhirat ditentukan nih neraka atau surga gimana beratnya timbangan kita. Tapi ketika timbangan kita selalu rajin subhanallah, subhanallah, itu timbangan yang setengah itu udah diisi. Tinggal yang setengah. Kalau banyak dosanya atau nauzubillah kufur, ya hati-hati dengan kufur nikmat nih. Apalagi nikmat khofi, nikmat kecil. Jangan sampai kita jatuh kepada nikmat kecil. Karena kalau udah nikmat kecil itu makan amalnya banyak banget tuh. Di antara nikmat kecil itu apa? Yang paling nggak terasa. Takabur. Ya, sombong itu udah bagian dari nikmat kufur nikmat, gitu, ya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qala ay qaulul abdi subhanallahi yamla'u sawabuha ikhda qifatayil mizani, gitu. Hamba yang mengucapkan subhanallah, pahalanya itu memenuhi salah satu tempat pengumpulan timbangan, yaitu mangkok timbangan itu, ya, yang tadi dijelaskan. Walhamdulillahi
Kemudian mil'ul mizani, dan kalimat alhamdulillah ya, memuji kepada Allah itu ae sawabuha yamlaul kifataina gitu. Nah, pahalanya itu dikumpulkan juga di wadah yang sama. Gitu. Jadi semakin berat tuh. Subhanallah walhamdulillah ya. Itu memenuhi satu mangkok itu. Wallahu akbar mil'us samawati wal ardi ya, terus kemudian kalimat Allahu akbar mil'us samawati wal ard lau qudira sawabu zalika jisman lamalaahu gitu. Kalimat Allahu akbar itu akan memenuhi langit dan bumi, maka maknanya ya yaitu pahalanya itu ditetapkan ke Allah berupa jizm. Jemaah. Apa makna jizm? Makna jizm itu isi berat yang padat, itu jizm. Ya. Seukuran tubuh manusia. Ya. Jadi udah banyak timbangannya, udah gitu berat, jemaah. Maka diajarkan ke Rasulullah, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, kalau sudah kalimat 3 itu kita dawamkan, kita baca, maka pahalanya akan memenuhi langit dan bumi gitu, ya. Gitu jemaah. Kemudian sedikit lagi ini, wala ilaha illallah la isadunaha sitrun wala hijabun. Kalimat la ilaha illallah itu tiada Tuhan selain Allah ya, dan ini akan membuka hijab dan naungan pembatas antara Allah dengan kita gitu ya jemaah. Jadi insya Allah kita lanjutkan minggu depan ya. Masih ke kitab Tanqihul Qaul ya, masih membahas tasbih. Minggu depan kita lanjutkan. Sekarang kita sudahi dulu. Mudah-mudahan gak ada yang ditanya. Kalau gak ada yang ditanya, saya mau tutup. Ada yang mau tanya? Gak ada. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdiyal hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Allahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi sayyidina rasulillahi azma'in. Amin ya Allah ya mujibud da'watis sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa andika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu wa bu'u laka bi ni'matika alayya wa bu bizanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izal islamana wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin. Allahumma ansur mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wa muslimat wal mu'minina wa mu'minat fi Palestin wa fi baladi Sami wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma akhlikil kafaratal musyrikin. Allahumma damiril yahuda wa syatid samlahum wa farik jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa akhbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa huwa lihima istajib ya Allah ya mujibu da'watis sa'ilin. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahlan. Allahumma tufbi fi taysiri kulli asir fa innaka taysiru kulli asirin alaika yasir wa as'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma ksif anna wasrif anna wadfa'ana al-bala'a
wal waba'a wa ghala wa ta'un wa fitana wa mihana wa khumuma wa gumum wa khuruba wa azana wa syada'ida wa syara'da'ida wa syaraddhalimina ma la yaksifu ghairuk. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bi ghairi hisab. Allahumma la taslub minni ni'matan an tu'ta alayya. Allahumma radin bi qada'ika wa barik li fima qadir. Allah hiba majahilta wa la tazalla. Allahumma hdina bi khudaka waj'alna mimman yusari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'al auladana imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tiba'an li sunnati nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alhum salihina abidina ta'iina qa'imina bi ta'atika hafidina li amrika mustanibina linahika waj'alhum aminina salimina min afatid dunya wa azabi akhirah wa min fitnatihima wa fadihatihima innaka ala kulli syai'in qadir wa bi ijabati jaddir. Allahumma inna nas'aluka minan ni'mati tamamaha wa minal ismati dawamaha wa minar rahmati sumulaha wa minal afiyati husulaha wa minal aisyi arwadah wa minal umuri asadah wa minal isani atamah wa minal in'ami a'amah wa minal fadli azabah wa minal lutfi anfa'ah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma ihtim bi sa'adati ajalana wa haqiq bi ziyadati amalana wa akhrun bil afiyati guduwana wa asolana wa za'ila rahmatika masyirana wa ma'alana wa subasi jali afika ala zunubina wa muna alaina bi islahi uyubina wa za'ali taqwa zaudana wa fi dinika istihadana wa alaika tawakulana wa atimadana wa thabbitna ala nahdil istiqamah wa izna fid dunya min mujibati nadamatil yauma qiyamah wa wafif anna siqla awzar warzuqna aisyata abrar waqfina wasrif anna sarar asrar wa atik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wa ikhwanina wa walidina wa ashiratina wa zaujatina birahmatika ya azizu ya ghafaru ya syataru ya halimu ya jabbaru ya Allah ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Arhamar Rahimin innaka ala kulli syai'in qadir wa bi jabati jaddir. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.